Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Akan kita teruskan lagi novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak karya Wafa Farha. Mas Farhan bilang Rani kecelakaan. Farhana bertanya menekan, tidak mengerti kenapa kakaknya itu mesti berbohong pada Johan. Pelan pria itu meletakkan gelas berisi kopi yang sudah disesap isinya sepertiga. Ah, nikmatnya kopi ini diminum saat dingin begini. Farhana masih bersabar menatap pria dengan pakaian kasual di meja seberangnya duduk. Ia hafal betul bagaimana lelaki itu bersikap. Farhan pasti bukan bermaksud mengabaikan atau mengejek adiknya. Kamu mau coba? Farhana menggeleng. Aku tanya, kenapa Mas bohong? Nak, kamu tahu kan hari ini hari libur? Farhan mulai menjawab. Kening Farhana mengerut. Apa hubungannya? Apa wajar di hari libur kerja suami Rani masih di kantor dan membiarkan istrinya ke dokter sendiri? Malam-malam pula. Walaupun Rani tipe wanita mandiri, itu nggak masuk akal. Mas kan nggak kenal mereka. Rani sering cerita ke aku, memang 2 bulan terakhir Johan mengambil lembur dari bosnya entah di kantor atau di luar kantor. Semua itu untuk biaya persalinan Rani, Mas. Mas tahu sendiri kan, sekarang itu untuk bersalin dengan aman, masyarakat dituntut untuk memiliki uang yang cukup. Karena tunjangan dari pemerintah kita terbatas. Farhan menggeleng. Adiknya adalah wanita cerdas tapi juga polos. Kamu nggak tahu laki-laki, nak. Maksud Mas? Nanti kamu juga bakal tahu kalau dugaanku benar. Tapi untuk sekarang, setidaknya dengan mengatakan Rani kecelakaan, Johan akan cepat datang. Farhana mendesah. Hatinya bertanya apa Farhan memiliki firasat sama dengannya. Lelaki dengan kulit bersih itu mengambil kembali cangkirnya sebelum benar-benar dingin untuk disesap, menghabiskan seluruh isinya. Farhana masuk ke ruangan di mana Rani dirawat. Johan sudah ada menemani wanita yang tengah mengandung 6 bulan itu. Ia merasa lega, berharap sepasang suami istri itu terus bersama dan harmonis seperti yang Rani ceritakan selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani dan Johan menoleh bersamaan. Maaf jika mengganggu, syukurlah Johan sudah datang. Farhana menyambung salamnya. Jadi kamu yang bantu Rani? Bukan, tapi ucapan Farhana menggantung. Mas Farhan yang nolongin, Mas. Kalau nggak ada dia, mungkin aku sudah tidak bernyawa sekarang. Rani menyahut cepat. Farhan, oh pantas aja aku seperti mengenal suaranya. Ada perasaan tak enak mendengar nama itu. Nama lelaki yang pernah menjadi saingan beratnya dulu memperebutkan Rani. Iya, lain kali jangan biarkan istrimu pergi sendiri. Apalagi menjelang malam seperti tadi. Ya mau bagaimana lagi, aku harus lembur untuk biaya bersalin, kilah Johan. Oh ya, semoga hasil lemburnya cukup untuk semua biaya. Ucapan Farhana terdengar datar, lebih tepat sebagai jawaban tak percaya pada apa yang suami Rani katakan. Ya amin, terima kasih ya, sahut Johan disusul Rani yang ikut mengaminkan. Ya sudah, kalian ngobrol dulu ya, Mas mau ke belakang. Suami Rani akhirnya pamit keluar meninggalkan dua bersahabat di ruangan. Mas Johan, seru Dewi begitu melihat Johan lewat. Pria itu menghentikan langkahnya menoleh pada asal suara. Dewi, ayo mas nyari aku kan, kita perlu bicara. Dewi meraih tangan kekasihnya itu. Johan pasrah mengikuti Dewi. Tak sengaja, sepasang mata melihat apa yang tengah dilakukan dua orang itu. Dew, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah kita. Kamu tahu kan keadaan Rani? Mas, aku tahu itu. Sekarang aku ingin tahu perasaan Mas yang sebenarnya. Kenapa harus sekarang, Dew? Kita bisa membahasnya lain kali kan? Pikiranku sedang tak karuan sekarang. Iya, justru sekarang Mas bisa menentukan pilihan dengan benar. Maksud kamu? Di sini hanya kita berdua. Bahkan di ujung tangga ini tidak ada CCTV. Kamu minta Mas gimana? Mas bilang, melihat kondisi Mbak Rani seperti itu, apa Mas akan tetap pertahanin aku? Kita bisa bahas ini lain kali, oke?
Enggak mas, aku mau sekarang. Dew, kamu tahu kan kondisi Rani? Dia sedang mengandung anakku. Jika mas harus pilih, mas akan pilih dia. Mas nggak bisa bohongi perasaan mas. Mas sangat mencintai Rani, Dew. Seketika air mata Dewi meleleh. Mas, tolong jangan tinggalin aku. Gadis itu memeluk tubuh kekar di hadapan, menenggelamkan kepala ke dadanya. Erat ia memeluk sang pria, berusaha menemukan kedamaian untuk hatinya yang hancur. Johan melepaskan pelukan, memegang dua pundak Rani. Tangan kanannya lalu mengangkat dagu gadis itu hingga mata kuyup itu beradu dengan mata elang prianya. Karena itu jangan paksa mas memilih, ucap Johan lirih. Enggak mas, aku enggak minta kamu ninggalin Mbak Rani. Tapi aku juga enggak mau mas ninggalin aku. Karena... Suara gadis itu bergetar. Karena aku hamil mas. Apa? Seperti baru tersengat listrik. Johan terkejut. Begitu juga seseorang yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Kita masuk ke bab berikutnya. Dosa itu membuat gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Hamil. Johan terbata mengucapnya. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat hingga ia harus mundur menempel ke dinding dengan tatapan kosong ke arah lain. Dewi terisak beberapa saat. Satu tangannya menutup mulut dengan pandangan ke lantai. Menit kemudian ia mendongak, melangkah perlahan mendekat, meminta jawaban lelaki yang masih syok karena mengetahui kehamilannya. Mas akan tanggung jawab dan gak ninggalin aku kan? Perempuan dengan rambut lurus sebahu itu bertanya sembari memegang tangan Johan. Ia yakin pria itu akan semakin mencintainya karena anak yang tengah dikandungnya. Miris, lelaki itu refleks menepis, berbalik menghadap dinding dengan memukulkan tangannya yang mengepal ke dinding pelan, menghancur leburkan hati Dewi seketika. Kenapa mas? Dewi menatap tak percaya. Maaf Dewi. Maaf, kenapa? Mata Dewi melebar. Pria itu kembali berbalik menatap. Bukan ini yang aku mau. Maksud mas? Bukannya mas sangat menginginkan seorang anak? Iya, tapi bukan dengan cara seperti ini. Maksud mas? Air mata meluruh membasahi pipi mulus Dewi. Hati wanita ayu itu perih tak terperi. Johan menutup mulutnya. Kabar ini membuat otaknya buntu seketika. Ia masih ingin menikmati kebersamaan dengan Dewi tapi juga tak mau kehilangan Rani yang tengah mengandung anaknya. Mas kan sudah bilang, mas sayang banget sama aku. Mas gak mau jauh-jauh dari aku. Mas juga sudah bilang rela ninggalin Mbak Rani yang tengah memeriksakan anak di kandungan hanya demi aku. Aku bahkan sudah berikan semuanya ke mas. Ia berusaha mengingatkan Johan bagaimana pria itu sangat mencintai dirinya. Apa maksud dari semua itu, mas? Apa maksud dari semua itu, mas? Suara itu seolah tercekat di kerongkongan Dewi. Jawab, mas. Dewi. Lelaki dengan iris mata kelam itu memegangi pundak Dewi. Dengarkan mas baik-baik. Jika kamu mau tetap bersama mas, kamu gak boleh hamil. Kamu bisa bayangin apa yang akan terjadi pada Rani jika dia tahu ini. Kondisi psikisnya lemah, Dewi. Kita kan bisa merahasiakannya. Aku bisa pergi sementara hingga kelahiran anak kita. Enggak, Dew. Enggak. Aku enggak mau ada janin di rahimmu. Suatu saat semuanya pasti terbongkar. Ini aib, Dew. Mas. Dew, kamu pikir gimana juga nanti kata orang-orang. Lalu kedua orang tuaku, keluarga besarku. Mereka sangat menyayangi Rani. Terlebih pada bayi di kandungannya. Mau mas apa? Kenapa bicara seperti ini? Dew, mas mohon gugurkan kandunganmu. Apa? Suara Dewi menekan. Ia sungguh tak percaya ucapan kekasih yang selama ini selalu bersikap manis padanya. Ponsel Johan berdering. Rupanya Rani menghubungi karena ia terlalu lama tak kembali ke kamar. Melihat siapa penelpon itu, Johan memperingatkan Dewi sebelum akhirnya pergi meninggalkan wanita itu dengan tangisnya. Cepat ambil keputusan. Tinggallah wanita itu dengan perasaan hancur. Remuk redam tangisnya kian menjadi, menandai betapa sakit yang ia rasa. Menjatuhkan tubuhnya seolah tak lagi seimbang bersandar dengan dua tangan memeluk lututnya. Isakan itu menggema, tak ada siapapun.
Hanya deretan anak-anak tangga yang curam di hadapannya nampak bergelombang tak beraturan karena air mata yang menutupi penglihatannya.